jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-12 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Karena itu, terimalah salam dari pendeta dan seluruh majelis HKBP Duren Sawit. Selamat Hari Pentakosta. Minggu ini adalah Minggu Pentakosta, peringatan hari turunnya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memanggil, menyatukan, dan meneguhkan persekutuan orang percaya yang dinamakan gereja. Roh Kudus juga yang mengajar kita memahami kehendak Allah dan yang menuntun kita ke dalam kebahagiaan. Karena itu, kita yang dikasihi oleh Tuhan, yang merindukan kasih karunia-Nya, marilah kita datang menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Marilah kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 102 ayat 1 dan 2, O Tondi Parbadia Bongoti. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan melakukannya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1, Roh Kudus tetap teguh. Dengarkanlah hukum Tuhan pada perayaan turunnya Roh Kudus hari ini, tertulis dalam Roma 8 ayat 14 dan 15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Karena itu, kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 2, Ku dengar berkat-Mu turun. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pada perayaan hari turunnya Roh Kudus ini, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa kami. Firman-Mu telah menyatakan kepada kami bahwa Roh Kudus selalu menuntun kami ke dalam keselamatan dan kebahagiaan. Namun, terkadang kami hanya menuruti keinginan dan pikiran kami sendiri. Perilaku kami menyimpang dari firman-Mu. Akhirnya kami jatuh pada kesusahan. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, berhubung karena kami sudah lama tinggal di rumah,
terkadang kami tidak berdaya menguasai diri kami pada kesabaran. Kami tergoda untuk melawan aturan yang telah ditetapkan pemerintah kami. Padahal dengan sikap seperti itu, sama saja kami menyerahkan diri kami terjangkit COVID-19 yang mematikan itu. Ampunilah dosa kami, agar kami hidup di dalam anugerah-Mu. Kuatkanlah kami agar kami kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 109 ayat 2. Turunlah ya Roh Kudus. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 hingga ayat 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 461 ayat 1, Songgop Tuhami. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1, Datanglah ya sumber rahmat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita dalam ibadah kita hari ini. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada perayaan hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta pada hari ini
diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat 14, demikian bunyinya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersukacita merayakan hari turunnya Roh Kudus, 50 hari setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, atau 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Dalam Alkitab kita boleh melihat, membaca peristiwa turunnya Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, di mana pada hari Pentakosta berkumpullah dari seluruh bangsa di Yerusalem merayakan hari Pentakosta. Dan ketika mereka berkumpul di sana, maka turunlah Roh Kudus atas para rasul itu, dan mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain, bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang yang berkumpul pada saat itu. Mereka menyampaikan pesan Tuhan, pesan ilahi, bahwa Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dikobarkan oleh kuasa Roh Kudus menyampaikan berita keselamatan itu bagi semua orang. Dan masing-masing orang dapat mengerti mereka berbahasa dalam bahasa mereka sendiri. Peristiwa turunnya Roh Kudus, saudara-saudara, adalah merupakan wujud nyata dari apa yang pernah dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada dua pekerjaan Roh Kudus dalam ayat tersebut. Yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu akan mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada para murid-Nya. Itu artinya dalam perjalanan sejarah kehidupan kita di dunia ini, setiap orang percaya, meyakini bahwa ketika kita bisa berjalan dari satu tahapan waktu kepada tahapan waktu yang berikutnya, dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, kita percaya bahwa di sana ada Roh Kudus yang memandu kita, yang menjadi guide kita, bagaimana kita boleh merenungkan bahwa perjalanan hidup kita ada dalam tuntunan Roh Allah sendiri. Dan itu yang kita saksikan dalam pengakuan iman rasuli. Bagian yang ketiga itu, yang berkata, aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am. Saudara-saudara, itu berarti pada peristiwa turunnya Roh Kudus, pada saat itu jugalah pekabaran Injil, misi Allah terus berkembang sampai ke ujung dunia. Dan setiap orang yang terlibat dalam pemberitaan itu, mereka adalah orang-orang yang dikuasai, yang dipimpin oleh Roh Allah, sehingga mereka dimampukan menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Dan itulah firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang dipimpin Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Yang berarti ketika kita mempunyai peranan sebagai anak, kita punya kewajiban memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia ini. Sebab itulah pesan Tuhan Yesus kepada kita sebagai murid-murid-Nya.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita mau belajar hari ini dari Yesaya pasal 63, mereview kembali pengalaman hidup kita dari masa lalu. Sebagaimana di dalam Yesaya pasal 63 ini, umat Israel setelah selesai dari masa pembuangan, mereka kembali mereview sejarah itu dalam kehidupan mereka. Ada satu kata penting di dalam firman Tuhan hari ini. Dalam ayat yang ke-11 berkata, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Itu artinya mereka mau mereview sejarah keselamatan yang mereka telah terima dari Tuhan Allah melalui para pemimpin-pemimpin mereka. Contohnya seperti Musa. Tuhan yang hadir dalam kuasa rohnya memimpin Musa untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian itu. Allah hadir dalam pemimpin Musa itu supaya mereka diarahkan berjalan menurut kehendak Tuhan. 40 tahun perjalanan bangsa Israel adalah sebuah perjalanan kehidupan yang panjang. Perjalanan hidup bersama Tuhan 40 tahun lamanya. Dan di sana Tuhan membentuk mereka, mengajar mereka supaya menjadi umat yang tangguh menghadapi segala kehidupan. Tetapi firman Tuhan hari ini juga di dalam mereview sejarah tersebut, Nabi Yesaya berkata bahwa manusia tidak pernah terlepas dari sikap yang melupakan Tuhan. Dan itu terjadi dalam sejarah itu sendiri. Mereka adalah bangsa yang sering melupakan Tuhan. Dan dalam kitab Yesaya dikatakan bangsa ini membalas kebaikan Tuhan dengan memberontak kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau Allah yang maha baik itu, yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian itu, menyertai mereka 40 tahun lamanya, memberikan segala sesuatu, bahkan pembuangan dari Babel ini tahap kedua, sampai kembali kepada tanah perjanjian itu. Bangsa ini tidak pernah lepas dari sikap memberontak kepada Tuhan. Tetapi ada satu batas waktu di mana manusia ketika tiba pada titik klimaksnya melihat kegagalan dan kegagalan dalam kehidupan ini, mereka kembali mengingat sejarah masa lalu. Dan itulah yang dikatakan dalam ayat 11. Lalu mereka teringatlah kepada zaman dahulu kala, di mana Tuhan melalui hambanya Musa telah memimpin bangsa ini dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, dengan segala apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Mereka kembali mengingat sejarah masa lalu itu. Itu artinya saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, mengingat sejarah masa lalu itu berarti merenungkan kembali bagaimana Tuhan dalam segala kebaikannya, dalam segala kuasanya, telah menghantar umatnya dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Dan itu bukan terletak pada kekuatan umat Israel, sebab mereka adalah bangsa yang paling kecil dari semua bangsa di dunia. Tetapi Allah mengangkat umat yang kecil ini menjadi bangsa yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bukan karena kebaikan mereka, Tuhan menjadi baik kepada mereka. Tetapi ada satu kata yang kita renungkan dalam kalimat, bahwa kasih setia Tuhan, keset Allah itu adalah sebuah relasi kehidupan umat dengan Allah, di mana dalam kata keset itu, dalam kata kasih setia itu, ada sebuah relasi yang melampaui kewajiban, tetapi menjawab kebutuhan. Dan itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umatnya. Meskipun seringkali umat ini bolak-balik memberontak kepada Tuhan, tetapi hati Allah, hati Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Hati Tuhan yang mungkin pernah marah membuang mereka ke Babel, ke Asyur, tetapi di balik amarah Tuhan ada sisi kasih sayang yang luar biasa yang tetap mengasihi mereka. Dan inilah yang disuarakan oleh Nabi Yesaya dalam khotbah hari ini.
Mereka merenungkan masa lalu sambil bertanya dalam perenungan itu, di manakah Allah? Di manakah Tuhan yang telah memberikan rohnya kepada umatnya Israel? Di manakah Allah yang telah memberikan rohnya kepada pemimpin-pemimpinnya? Seolah-olah pemberontakan manusia mau meniadakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia. Pemberontakan manusia sepertinya meniadakan kuasa Allah dalam kehidupan manusia. Dan ini yang kita renungkan di dalam pesta Pentakosta hari ini. Bagaimana kita mereview sejarah kehidupan kita masa lalu. Dan kita akan bertanya pada diri sendiri, di manakah kita sekarang berada? Sedang dalam situasi apakah kita sekarang? Dan mau kemanakah perjalanan hidup kita ke depan? Meskipun semua kita pasti bertanya dalam hati kita, mengapa di tahun 2020 ini Tuhan mengizinkan kita memasuki sebuah babak kehidupan pandemi corona, COVID-19 ini. Dan tidak ada orang yang pernah tahu apa yang terjadi besok, minggu depan, tahun depan dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi di sanalah roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan mau mengajar kita hari ini, mengingatkan kita pada hari ini. Ingatlah masa lalumu. Renungkanlah zaman dahulu kala, di mana Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan hadir di dunia ini, berkarya, melakukan pekerjaan kita. Tetapi di dalam kehidupan kita bukanlah hidup yang tanpa tantangan, bukanlah hidup yang tanpa persoalan. Menjadi orang Kristen, mengikut Tuhan, bukanlah menjadi umat yang hidup tanpa persoalan, yang hidup tanpa pergumulan. Sebab kapanpun, dimanapun kita berada, selama hidup kita, pergumulan akan menjadi bahagian kehidupan kita. Tetapi dalam perayaan Hari Pentakosta ini, kita mau merenungkan bagaimana kita hari ini diingatkan oleh Tuhan. Bahwa meskipun beban kita sangat berat, pergumulan kita amat berat, tetapi pada perayaan turunnya Roh Kudus ini kita diingatkan, kita disegarkan, bahkan kita dikuatkan untuk boleh melihat bahwa di dalam kuasa Rohnya Allah hadir menyertai kehidupan kita, menyertai perjalanan gereja kita sampai hari ini, dan memberikan kita kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu bekerja dari dulu sampai sekarang. Dan itulah yang menguatkan setiap orang percaya, memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Firman Tuhan berkata, berikanlah dirimu untuk dipimpin oleh Roh Allah. Sebab orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka lah yang mampu memahami dan mengerti kehidupan mereka. Bahwa hidup yang kita hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena Roh Allah yang telah memberikan kita kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita belajar bagaimana kita memahami Roh Allah melalui naskotbah hari ini. Bahwa kehadiran Allah di dalam kuasa Rohnya memampukan orang-orang percaya mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, yang melampaui akal pikiran manusia. Dan di sanalah misteri kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sebab apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, dan apa yang tidak pernah didengarkan oleh telinga manusia, itulah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh-Nya sendiri. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, hari ini sampai selamanya. Dan kalau kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, itu artinya kuasa Roh-Nya pun bekerja tidak pernah berubah dari dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tetapi dalam perjalanan kita hari ini, ketika kita memandang ke depan, perjalanan hidup yang masih kita akan lewati, tiada satupun manusia yang tahu apa yang terjadi besok, minggu depan, tahun depan.
tetapi berjalan di dalam Tuhan bersama dengan kuasa Roh-Nya itu memampukan kita untuk mengerti dari mana, di mana, dan mau kemanakah kita berjalan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu bagi setiap anak-anak Tuhan yang telah dipimpin oleh Roh Allah, dalam dirinya tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kegalauan, tapi hidupnya adalah hidup yang pasti berjalan ke depan. Itu kita harus yakinkan dalam diri kita, saudara-saudara. Sakit, penyakit, pergumulan, penderitaan, bahkan ancaman sekalipun tidak boleh membatalkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kuasa Allah itu jauh melebihi daripada pergumulan kita, daripada kekhawatiran kita. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari lihat bagaimana Tuhan yang bekerja di dalam kuasa Roh-Nya membawa kehidupan umat-Nya sampai tiba di tempat perhentian. Konteksnya kitab Yesaya pasal 63 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan telah membawa umat-Nya sampai di tempat perhentian, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Sungguh luar biasa, mereka boleh bersuka cita. Mereka tiba di tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka diami. Tetapi kita hidup sekarang, saudara-saudara, di manakah tempat perhentian kita? Yesus berkata kita tinggal di dalam dunia, tetapi kita tidak berasal dari dunia. Itu artinya orientasi kehidupan orang percaya itu bukan dunia ini saja. Meskipun kita tinggal dalam dunia, kita bekerja di dunia, mencari segala sesuatu di dunia ini, tetapi orientasi kehidupan kita, tujuan akhir kita bukan dunia ini, tetapi ada satu tempat perhentian kita, yaitu surga yang kekal. Setiap orang berjalan menuju kepada keabadian itu. Setiap kita sedang mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita untuk memasuki kekekalan itu. Tetapi selama kita hidup di dunia, kita harus melewati berbagai realita kehidupan. Ada suka duka, ada sakit penyakit, ada penderitaan, ada ancaman, ada tantangan dan sebagainya. Tetapi saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita hidup dikuatkan oleh Roh Kudus. Kita boleh berkarya dikuatkan oleh Roh Kudus. Kita boleh berjalan melintasi waktu, kita dikuatkan oleh Roh Allah. Oleh karena itu, di dalam peringatan turunnya Roh Kudus ini, selama dalam perjalanan hidup kita ke depan, apa yang Tuhan harapkan dari kita. Kalau kita tadi membaca dalam Galatia pasal 5 itu, ada 9 buah roh dalam kehidupan orang percaya. Setiap orang yang dituntun oleh Roh Allah, maka dalam dirinya akan nyata ada 9 buah roh yang nyata untuk kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Kesembilan buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita mau mengevaluasi diri kita hari ini. Apakah buah roh ini sudah ada pada diri kita masing-masing sebagai bukti bahwa hidup kita telah dituntun oleh Roh Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita gumuli firman Tuhan hari ini. Kita renungkan kebaikan Tuhan dan kita mau buat komitmen hari ini. Janji kita kepada Tuhan bahwa kita mau berjalan di dalam Tuhan dan menghidupi 9 buah roh itu sebagai bukti bahwa hidup kita telah dipimpin oleh Roh Allah. Kiranya firman ini akan menguatkan kita pada masa-masa pandemi ini untuk boleh memberikan kita kekuatan berjalan ke depan, dan kita tidak ada yang tahu sampai kapankah virus ini akan berakhir, tetapi pemerintah kita sekarang sedang mempersiapkan kita untuk memasuki sebuah era new normal yang kita akan jalani pada masa-masa yang akan datang. Tetapi apapun itu semuanya, tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Oleh karena itu marilah kita memohon kepada Tuhan, supaya setiap kita, anak-anak Tuhan, diberikan Roh-Nya yang kudus untuk memandu kehidupan kita,
untuk mengiringi kehidupan kita, mengajar kita ke depan, supaya kita boleh lebih sabar, lebih tabah menghadapi apapun kenyataan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak lupa berdoa, saudara-saudara, supaya Tuhan juga memberikan roh-Nya kepada pemerintah kita, sehingga mereka di dalam hikmat dari sorga boleh memberikan apa yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini, hari Pentakosta, di mana peristiwa turunnya Roh Kudus kami ingat pada hari ini, yang telah memberikan kuasa yang besar bagi para rasul untuk boleh memberitakan berita keselamatan bagi banyak orang dalam bahasa-bahasa yang lain. Kami percaya bahwa kehadiran Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus di dalam setiap pribadi kami akan memampukan kami melakukan perkara-perkara besar, akan memampukan kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan. Berkati kami ya Bapa, di dalam melanjutkan kehidupan kami ke depan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, mengajar kami akan apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami di dunia ini. Kami percaya kehadiran Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini, sampai kami boleh tiba di tempat perhentian kami kelak, di surga yang abadi bersama Tuhan Allah. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh umat percaya dimanapun mereka berada. Berkatilah gereja-gereja di mana ada di dunia ini, yang kami imani dan kami yakini bahwa pertumbuhan dan perkembangan gereja adalah di dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Mampukanlah para pemberita Injil supaya di dalam wibawa dari sorga dimampukan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk semua jemaat-Mu, warga masyarakat di tengah-tengah bangsa kami, yang sampai hari ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan berikan kami kekuatan. Berkati mereka yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun isolasi di rumah mereka sendiri. Berikan mereka kesabaran dan pengharapan yang kokoh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati para tenaga medis di rumah sakit yang telah merawat orang-orang yang sakit. Berikan mereka kekuatan, kesabaran dan ketabahan, sehingga lewat pengabdian mereka ada banyak orang yang menikmati kasih Tuhan dalam kehidupannya. Berkati para pemimpin kami di tengah-tengah bangsa ini. Engkau berikan hikmat dalam kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka mampu memimpin bangsa ini berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan pujian kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, persembahan kita untuk pekabaran Injil HKBP, kita menyanyikan nyanyian buku Ende nomor 476, Dadaau Guru Diam. Dagia
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami terima dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Kau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Kau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi, selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkanlah iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.